Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali membaca buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zalum pada bagian ke-7 dengan judul Dampak Serangan Budaya dan Perundang-undangan. Bab ini membahas topik tentang ketergelinciran dan kelengahan kaum muslim yang mengakibatkan berlakunya konstitusi atau undang-undang dasar dan undang-undang yang berasal dari konstitusi dan undang-undang barat. Hal ini berarti menandakan pengambilan hukum-hukum kufur oleh Daulah Islam, serangan budaya barat yang menyapu seluruh negeri kaum muslim, dan serangan perundang-undangan barat terhadap sistem pemerintahan daulah dan undang-undang Islam telah mengguncang akidah kaum muslim dan menyingkirkan pemikiran-pemikiran Islam dari benak sebagian besar umat Islam. Lebih jauh, serangan-serangan tersebut mengguncang keberadaan Daulah Islam dan bahkan menumbangkan substansinya hingga tinggal bangunan fisiknya saja. Hal ini disebabkan karena substansi Daulah Islam adalah berupa sekumpulan konsep-konsep atau mafahim, standar-standar atau maqayis, ketundukan-ketundukan atau qanaat, serta sekumpulan manusia yang diikat menjadi satu oleh suatu kekuasaan. Jadi, jika seluruh konsep-konsep, standar-standar, dan ketundukan-ketundukan di antara kelompok manusia itu telah hancur dan berubah substansinya, maka tumbang pula keberadaan negara tersebut. Atau paling tidak, asas atau landasan yang membentuk pondasi negara tumbang. Meski strukturnya masih berdiri, kondisi tanpa pondasi ini menyebabkan struktur negara yang masih berdiri menjadi sangat mudah untuk diruntuhkan. Tanpa serangan budaya dan perundang-undangan ini, bangsa kafir tidak akan mampu menghancurkan Daulah Islam. Namun, negara-negara kafir berhasil memecah belah kaum muslim dalam kotak-kotak nasionalisme kebangsaan, utamanya nasionalisme Turki dari Arab. Ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan mereka mengguncang berbagai konsep, kriteria, dan keyakinan umat Islam. Ini juga merupakan kelanjutan dari kesuksesan mereka menyingkirkan hukum syariah dan menggantikannya dengan hukum-hukum demokrasi dan undang-undang kufur barat sebagai prinsip dasar tegaknya khilafah dan rujukan sistem peradilan. Setelah mereka sukses, mereka menyadari bahwa tidak ada lagi yang tertinggal yang dapat menyelamatkan struktur daulah Islam. Oleh karena itu, negara-negara kafir barat tersebut mulai berpikir untuk menghancurkan khilafah dan menghapuskannya untuk selama-lamanya. Tidak lama setelah Perang Dunia I pecah dan Daulah Utsmani berpihak kepada Jerman, negara-negara kafir mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan khilafah. Mereka segera menyiapkan strategi untuk meraih tujuan ini. Upaya memecah belah daulah khilafah. Negara-negara Eropa tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu saat umat Islam akan diperintah dengan hukum-hukum selain hukum Islam, atau bahwa mereka dapat menguasai kaum muslim secara langsung. Karena mereka adalah kaum kafir di mata Islam. Oleh karena itu, untuk memperlemah daulah Islam dan menyingkirkannya, mereka memusatkan perhatiannya dalam upaya memecah belah daulah Islam menjadi sejumlah tanda kutip pemerintahan Islam yang tunduk pada pengaruh mereka. Dalam pembicaraan antara Rusia, Inggris, dan Prancis pada tahun 1915, pada saat terjadi Perang Dunia I, dijelaskan masalah ini.
Dalam suatu memorandum yang diajukan kepada Rusia sebagai jawaban memorandum Rusia mengenai masalah ini, Perancis dan Inggris memasukkan satu pasal yang menyatakan melindungi tempat-tempat suci di negeri-negeri Islam dan wilayah Arab di bawah pemerintahan negara Islam yang merdeka. Dalam memorandum Rusia yang dikirim sebagai jawaban atas memorandum Inggris-Prancis tersebut juga dinyatakan dalam salah satu pasal bahwa penanganan suatu keputusan yang krusial mengenai hubungan pada masa mendatang antara tanda kutip negara-negara Islam yang akan Anda dirikan di atas puing-puing reruntuhan negara Ottoman dan memisahkan mereka dari khilafah merupakan suatu permasalahan bagi pemerintahan yang mulia Tsar. Ditambahkan pula, pemerintahan yang mulia Tsar dengan tulus mengharapkan Anda dapat menghapuskan khilafah dari bangsa Turki. Namun, pada saat yang sama, kami sungguh-sungguh berharap Anda menjamin kebebasan melaksanakan ibadah haji dan tidak sedikit pun ikut campur dalam perkara-perkara yang dapat melukai hati kaum muslim. Dalam suatu telegram yang membahas sejumlah tuntutan Italia yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri Rusia, seorang duta besar Rusia untuk Inggris menyatakan pemerintah Italia mendukung usulan Rusia mengenai pentingnya memisahkan tanda kutip pemerintahan Islam yang akan didirikan di Hijaz di atas reruntuhan Kesultanan Ottoman dari khilafah dan menempatkannya sepenuhnya di bawah kendali Inggris. Pemerintah Italia mendukung dengan seluruh kekuatannya upaya untuk menyingkirkan khilafah dari bangsa Turki dan menghapuskannya untuk selama-lamanya. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa sekutu berniat memperlemah dan menghapuskan khilafah. Namun demikian, tidak satupun dari kaum muslim yang berkeinginan atau dapat menerima upaya penghapusan khilafah itu. Bahkan, para pengkhianat dari golongan muslim Arab yang berkomplot dengan Inggris justru menyerukan berdirinya khilafah di tangan bangsa Arab, sebagaimana bangsa Turki. Mereka dengan sepenuh hati mengikatkan diri mereka pada khilafah. Cinta dan kesetiaan mereka pada khilafah berakar kuat dalam jiwa mereka. Bahkan para aktivis Turki muda pun memiliki kesetiaan pada khilafah dan berupaya mempertahankan tiap bagian dari struktur bangunan daulah Islam. Tidak pernah terdengar ada seorang muslim yang mempunyai keinginan dan dapat menerima penghapusan khilafah, apalagi yang berupaya menghapuskannya. Dengan demikian, penghapusan khilafah merupakan keinginan yang berlebihan, meski jika seluruh wilayah kaum muslim dikuasai para imperialis Eropa. Oleh karena itu, negara-negara sekutu menyembunyikan niat tersebut dan merahasiakannya rapat-rapat hingga tidak seorang pun mengetahuinya. Sebagai gantinya, mereka berupaya menyerang Daulah Utsmani dari dalam melalui sejumlah inisiatif yang dapat membuat Daulah Utsmani mundur dari peperangan dan membuat suatu perjanjian damai dengan sekutu. Negara sekutu memusatkan perhatian pada upaya ini dan mulai melaksanakannya. Demikian pembacaan buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah pada bagian ketujuh. Untuk selanjutnya kita baca pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.